Hai teman-teman, welcome to my video. Jadi di video kali ini aku mau menceritakan gimana semesterku di UT. Seperti yang kalian ketahui, tahun lalu aku pernah up video di YouTube channel aku juga bahwa aku udah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka dan sekarang aku sudah ada di semester 2. Oke. So, let me show you gimana sistem pembelajarannya. Itu adalah ini. Ini tuh adalah tutorial online. Jadi kita di sini tuh ada beberapa mata kuliah yang harus kita selesaikan selama semester itu berlangsung. Ya, seperti contohnya ini adalah speaking for general communication dan juga listening for general purpose dan yang lain-lain. Nah, di semester lalu aku dapat pelajaran umum ya seperti pendidikan Pancasila dan juga pendidikan agama Hindu. Tapi di semester 2 pendidikan agama Hindu itu udah nggak ada, jadi tinggal pendidikan Pancasila aja, pendidikan kewarganegaraan. Itu aja, cuma satu aja pelajaran umumnya. Sisanya itu adalah mata kuliah produktif. Nah, selanjutnya adalah gimana sih pengalamanku selama 1 semester di UT. Sepengalamanku, karena tahun lalu aku tuh masih sambil kerja, tapi aku kerjanya dari jam 5 sore sampai malam. Jadi pagi itu aku masih bisa menyelesaikan diskusiku, tutonku. Dan dia itu deadline-nya tuh seminggu. Jadi dalam 7 hari itu kita dikasih langsung ya. Jadi tiap hari Senin tutonnya itu bakalan berlangsung. Nah, setiap mata kuliah, setiap tutor bakalan kasih kita materi ya. Kita harus baca materinya, kalau mungkin video YouTube atau apa. Terus kita harus berdiskusi di forum diskusinya. Jadi seperti ini contohnya, bentar. Kita berdiskusi di forum diskusinya. Jadi per semester itu ada sekitar 8 sesi. Jadi kalau sekarang aku masih ada di sesi pertama, besok udah di sesi kedua. Gimana sih cara ngadepinnya? Ini kelihatan nggak sih? Ini tuh sesi pertama. Ini di mata kuliah Clause Complex. Ya, Clause Complex. Nah, diskusi pertama. Jadi kita tinggal masuk ke forumnya. Nah, di sini. Karena sebelumnya kita kan dikasih materi juga. Jadi kita terus baca materinya tuh, terus tutornya bakal kasih pertanyaan atau mungkin arahan gitu ya. Jadi kalau di mata kuliahku ini tutornya itu kasih meminta kita untuk berpendapat. Jadi kita udah taruh pendapat kita di bawah. Aku udah naruh pendapat di bawah. Paling bawah sih. Nah, ini kita bisa balesin pendapat teman kita. Ini teman kelas ya, teman kita, dan kita berdiskusi sana. Tapi jarang banget ada yang berdiskusi ya. Paling umum tuh orang-orang tinggal jawab pendapatnya dia gitu. Kecuali orangnya tuh ada banyak waktu, jadi dia mungkin bakalan diskusi gitu kan, bakalan jawabin pendapat orang gitu. Aku juga kalau ada waktu dan kalau misalnya aku sempet, aku pasti balesin gitu diskusi pendapat teman-teman gitu, tapi jarang sih. Nah, setelah itu tuh deadline-nya tuh di hari Minggu. Sekarang kan hari Minggu nih, nah deadline-nya tuh hari ini gitu, nanti malam. Jadi kalau caranya aku ya, kalau misal tahun lalu aku tuh ngerjain tutonnya itu tuh langsung kayak nyicil gitu. Aku tipe yang nyicil, dan menurutku tuton tuh gampang sih. Kayak kita harus melawan rasa malas kita aja gitu. Kalau misalnya dibilang belajar ya sambil belajar gitu. Aku jarang baca materi dulu baru jawab diskusi. Aku jarang gitu. Aku langsung ke forum diskusinya, terus aku lihat pertanyaan dari tutornya apa, terus pertanyaannya ini, jadi baru aku baca gitu materinya, dan aku baru searching, aku baru riset sekalian belajar gitu. Jadi sekalian belajarnya itu, dan aku catat di buku atau gimana.
atau mungkin aku highlight di modul gitu kan. Kita kan dapat modul fisik juga. Nah itu karena tahun lalu aku kerjanya itu paruh waktu, dan aku rasa aman-aman aja ya untuk deadline ataupun tugas ataupun fleksibilitasnya itu masih aman menurutku gitu. Nah di semester ini aku memutuskan untuk resign kerja karena aku juga daftar ke kampus luring offline, dan tapi aku masih kuliah di sini. Jadi aku akan ya nanti pertengahan tahun ini aku bakal sharing lagi video gimana aku kuliah di dua tempat. Jadi sekarang kan masih di UT, cuman aku udah resign duluan. Jadi aku harus menyelesaikan tutonnya ini dulu dengan baik, nilaiku biar bagus. Terus nanti kalau misalnya aku udah masuk semester 3 kan aku masuk ke semester pertama di kampus offline-nya. Jadi menurut aku ya coba aja dulu ya gitu. Ya sih bisa ya, karena aku juga udah nggak kerja gitu. Nah, apalagi ya? Plusnya itu adalah ya fleksibel. Kita bisa belajar di mana aja. Kita bisa akses buku modul kita tuh di mana aja. Mau kita nggak bawa buku fisik pun ya, modul fisik pun kita masih bisa akses lewat HP gitu. Atau mungkin kita lagi sibuk ya, kita lagi di mana pokoknya kita bisa akses gitu tuton kita tuh gimana, udah dinilai apa belum gitu. Dan menurut aku tutor yang selama ini, tutor-tutor yang aku dapat itu adalah dosen-dosennya itu adalah baik-baik semua sih. Belum ada yang kayak aku kaget gitu ngeliat orang-orang di TikTok dosennya tuh kayak dosen gaib gitu loh, nggak kasih nilai sampai deadline pun belum mereka belum dinilai gitu. Nah aku dulu mikir kayak ya biarin dong, yang penting kita udah ngerjain awal, aku mikirnya gitu kan. Ternyata kalaupun misal kita udah ngerjain awal dan di hari Minggu, misalnya hari Minggu sekarang kayak sekarang hari deadline-nya dosen pun belum kasih nilai, terus tiba-tiba nanti sore atau nanti hamin 1 jam gitu baru dinilai sama dosen, terus ternyata nilai kita kecil. Kita kan sebenarnya pengen ngerevisi ya pendapat kita, ngerevisi tuton kita kan, diskusi kita. Nah itu tuh kita nggak bisa ngerevisi jadinya karena kan udah mepet, dan pasti sistemnya itu bakalan error gitu. Aku sih seberusaha mungkin ya aku jawab tuton aku tuh dengan baik, dengan dengan teliti gitu, karena masih banyak banget plagiarisme yang terjadi gitu katanya di UT. Tapi sejauh ini aku sih belum ada yang plagiatin aku ya, semoga aja nggak ada gitu kan. Tapi makanya aku selalu berusaha untuk jawabin tuton itu di awal banget gitu, paling awal gitu. Jadi orang-orang tuh bakalan malas untuk scroll ke bawah untuk plagiat gitu ya. Ya menurutku kayak gitu sih. Dan juga plusnya sih itu ya tadi aku bilang fleksibel, masih cukup fleksibel menurut aku. Dan jadi kayaknya kita tergantung kerjaan kita ya. Kayak ada orang yang nggak ngerasa ini tuh belum udah nggak fleksibel dulu gitu, tapi menurut aku masih fleksibel sih. Dan plusnya apalagi ya, itu aja sih plusnya, fleksibel aja sih. Ya, UKT-nya murah. Ya benar, UKT-nya murah. Dan ya cuma 1,5 juta itu per 6 bulan udah lumayan murah banget sih dibandingkan kita kuliah ke kampus offline gitu. Tapi ya namanya online aja ya kan, ya wajar murah gitu. Oke, kita sekarang beralih ke minus ya. Minusnya itu adalah yang pertama adalah sinyal. Kita harus benar-benar punya sinyal yang bagus, yang stabil gitu supaya nggak error. Tapi sejauh ini aku belum error banget sih, masih santai aja gitu. Karena ya itu jangan mepet-mepet gitu jawabin tutonnya. Kalau mepet-mepet ya pasti error karena kita kan pasti massal ya. Bayangin UT berapa mahasiswa itu banyak banget gitu. Apalagi mereka rata-rata kerja kan, dan mereka pasti pas mepet-mepet gitu baru ngerjain tutonnya. Jadi bakalan error sistemnya. Jadi usahakan banget nih ya, usahakan kalau misal kalian nggak baca modul ya, kalian buka deh forum diskusinya gitu. Kalian lihat deh pertanyaan dosen tuh apa gitu, diperhatikan gitu. Nah
Kalau bisa kalian malas gitu ya, ya pasti malas dong kita baca buka modulnya. Banyak aku juga lihat di sosial media teman-teman yang modul itu belum di unboxing gitu, masih kebungkus rapi gitu, padahal udah di pertengahan tuton gitu kan. Ya it's okay, nggak apa-apa, asal pas kalian diskusi itu kalian perhatiin pertanyaan dosen dan kalian sekalian riset gitu. Kalau bisa kalian catat gitu, walaupun kalian nggak baca modul gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa baca modul, ada kesempatan, ada waktu, lebih baik lagi dibaca modulnya, oke, di highlight, di apa, dicatat gitu yang penting-penting gitu. Kalau bisa latihan-latihan di modul tuh dikerjain gitu. Nah, apalagi ya, minus ya, minus itu selain error, sistemnya error, terus minus itu adalah um, kita jadi kurang paham, kurang paham sama materi gitu. Kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang praktikum ya, kayak web gitu kan, aku ada baru satu mata kuliah yang praktikum. Jadi itu kita langsung bertatap muka langsung sama dosennya, sama tutornya, kayak kita lewat Zoom atau Gmeet, Google Meet gitu. Jadi bisa gitu, itu lebih gampang sih. Nah, aku juga baru selesai tuh web pertama kali dan aku rasa bagus sih karena kita bisa langsung ngeliat potensi teman-teman di kita tuh kayak gimana, di kelas tuh kayak gimana gitu. Dan karena pertama kali mungkin banyak yang canggung dan banyak yang grogi untuk ngomong gitu kan, karena kan aku ambil program studi pendidikan bahasa Inggris, gimana kita tuh emang harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, bagus sih, emang harus ada praktikum gitu sih, tuh web kayak Zoom, ikut Zoom gitu. Dibandingkan kita cuma jawab-jawab soal kayak itu kan bisa copas gitu, kita bisa baca tanpa kita pahamin gitu kan. Kita membaca belum tentu kita paham gitu. Nah, terus minusnya itu sih, yang paling minus itu adalah menurutku adalah itu. Kita kurang paham. Karena aku mikir ya, teman-teman. Pas aku misalnya lagi bengong, aku lagi mikirin masa depan gitu misalnya, apa sih yang aku dapetin dari UT gitu, apa sih pelajaran, apa sih yang aku dapetin, ilmu apa sih gitu, aku paham nggak sih sama materi-materi yang dikasih sama dosen gitu. Kadang-kadang aku berusaha untuk mengulang kembali, menjelaskan kembali gitu apa materi apa yang udah aku dapetin di sesi itu gitu. Kalau bisa, kalau misalnya kalian punya waktu ya dibaca lagi ya kan, kuisnya dikerjain, latihan-latihannya dikerjain gitu. Nah, apalagi ya minusnya? Minusnya kita nggak tahu teman-teman kita, kita benar-benar nggak tahu teman kita tuh siapa gitu kan. Bahkan kadang aku nggak tahu dosenku siapa, mau cewek atau cowok aku nggak tahu gitu, karena kalau udah buka tuton aku tuh langsung ke mark as done, langsung ke kehadiran, langsung ke materi. Kalau ada YouTube aku lebih suka buka link YouTube dibandingkan aku buka link website untuk materi gitu, dan aku langsung ke forum diskusi. Gitu sih. Kadang-kadang aku udah jadiin kuis, kadang-kadang enggak juga gitu. Yang paling penting adalah diskusi kita aktif di tutor, minimal kita harus jawab deh pokoknya gitu. Dan itu aja sih yang aku rasain selama semester 1 dan sekarang semester 2. Ini baru sesi 1, besok udah mulai sesi kedua lagi. Jadi tinggal 7 sesi lagi 7 minggu aja, setelah itu kita UAS gitu. Dan bisa dibilang fleksibel nggak fleksibelnya, aku rasa masih fleksibel sih ya. Karena tahun lalu juga aku ngerasain sambil kerja gitu. Tapi nggak setiap hari ya aku kerja setengah hari gitu. Kadang-kala kalau misalnya bosku minta aku kerja full time, aku bakal kerja gitu. Kadang juga aku misalnya ada lah ya pasti rasa malas gitu, pernah males gitu, aku belum kerjain diskusiku, belum kerjain tuton, dan aku kerjain di tempat kerja. Atau kadang aku ya minimal buka-buka lah gininya, apa namanya, um, modul online-nya gitu lewat HP juga bisa gitu. Itu ya sih sejauh ini itu. Oh iya, aku mau kasih tips juga kalau misalnya ada yang pengen masuk ke UT. Saran aku ya dari anak yang masih maba ini ya, maksudnya semester 2 masih maba. Kalau misalnya kalian fresh graduate dari baru lulus SMA atau lulus SMK,
Kalau misal kalian langsung ke UT tanpa kalian kerja, itu kayaknya nggak fleksibel sih, nggak apa ya, nggak efektif menurut aku ya. Kalau misal kalian emang sambil kerja, ya bagus kalian di UT gitu. Tapi kalau misal kalian nggak kerja, saranku jangan deh masuk ke sini gitu. Bukannya gimana, aku rasa kalau misal kalian emang anaknya introvert dan apa ya, bisa memahami materi walaupun cuman online, ya nggak apa-apa, kalian bisa-bisa aja gitu, fair-fair aja kalian kuliah di UT gitu. Tapi kalau misal kalian anaknya emang berambisi, anaknya emang suka praktek gitu, udah jangan, nggak usah masuk ke UT gitu. Emang UT itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bekerja gitu, orang yang lagi kerja tapi pengen kuliah gitu. Itu lebih cocok gitu. Dan karena sekarang aku juga udah nggak kerja tapi aku melanjutkan studiku di kampus lain selain di UT, aku rasa ini UT itu karena aku emang suka sama bahasa Inggris. Jadi kalau misal kalian pengen masuk UT nih ya, kalian harus benar-benar masuk ke prodi yang emang kalian suka gitu. Minimal kalian suka dan kalian rasa kalian nggak akan bosan sama prodi itu gitu. Ya kan kalian harus riset dulu kan, jangan hanya karena aku pengen punya gelar. Jangan masuk UT cuman gara-gara kalian pengen punya gelar. Mending kalian ke kampus offline aja kalau kalian pengen punya gelar gitu. I mean like gimana ya, kasihan uangnya, kasihan waktunya, kasihan apa, tenaga kalian masih muda ya. Kalau misalnya kalian masih muda, mending kalian ke kampus offline itu. Kecuali kalian masih muda dan kalian punya budget yang minim untuk kuliah di offline dan kalian juga sambil kerja, kalian fair aja masuk ke UT gitu, kayak aku contohnya. Dan ya menurutku itu sih, minimal kalian tuh harus benar-benar suka sama program studi itu. Misal kalian pengen belajar tentang hukum, yang penting kalian tuh pengen belajar, bukan karena kalian apa ya, kalian pengen jadi lulusan hukum biar bisa kalian jadi pengacara gitu misalnya. Enggak gitu teman-teman. Menurut aku pribadi ya, kalau misal kalian masuk UT, kalian tuh harus emang suka sama prodi itu, kalian emang curious, kalian emang penasaran gitu. Jangan karena wah ini lulusan apa namanya, lulusan bahasa Indonesia, lulusan agama, bakalan bisa bagus nih kerjaannya ke depan, potensi bekerja di masa depan bagus gitu, terus kalian masuk ke UT. Jangan, mending kalian masuk ke kampus offline aja. Kalau misalnya kalian di UT itu adalah karena kalian emang penasaran sama pelajarannya. Oke, ingat itu. Aku nggak bilang kalau misalnya lulusan UT itu nggak bisa kerja di tempat-tempat yang bagus atau jadi lulusan terbaik kayak, atau mungkin bakalan sukses. Aku nggak bilang kayak gitu. Setiap orang tuh pasti punya sukses asal kalian punya skill. Tapi saranku, lebih baik kalau kalian pengen masuk ke UT, cari program studi yang emang kalian suka. Oke, kalian suka dan kalian penasaran gitu. Intinya itu adalah kalian harus penasaran kalau misalnya mau masuk UT. Kalau misalnya kalian nggak penasaran dan cuma pengen kuliah-kuliah aja, nggak usah kesini, oke? Karena di UT itu benar-benar absolut guys. Mereka tuh nggak ada toleransi sama sekali di UT. Karena kalau misalnya kalian jawabnya dikit, jawabnya kurang lengkap, ya segitu bakal dikasih nilai. Misalnya kalian jawab apa namanya 5 tambah 5 kan 10 misalnya, harusnya kalian jawab 10 tapi kalian jawabnya 9 gitu, kan kurang lebih sedikit nih ya, kurang lebih 1 gitu. Nggak bisa absolut, kayak salah gitu. Akhirnya mereka tuh nggak ada toleransinya sama sekali. Emang bener, belajar mandiri itu emang bener-bener susah dibandingkan belajar langsung, ada pembimbing langsung, kita juga langsung ketemu teman-teman yang seminat sama kita tuh emang susah. Makanya aku memutuskan untuk kuliah lagi supaya ketemu teman-teman yang seminat sama aku gitu. Dan itu aja sih yang aku rasain selama ini. Dan aku juga bakalan sharing-sharing lagi apa yang aku rasain di semester-semester selanjutnya. Dan UAS itu benar-benar absolut nilai kalian. Kalau misalnya nilai tuton tuh emang 30% berpengaruh ke IPK, tapi nilai UAS tuh sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kalian tuton tuh nilainya gede-gede, tapi pas UAS nilai kalian kecil, ya kecil nilai kalian, emang mungkin bakal kebantu sama nilai tuton tapi nggak sengaruh itu gitu, karena kan cuma 30%. Dan itu aja sih,
ini kalian harus belajar, kalian harus penasaran, intinya gitu. Minimal kalian tahu materi selama semester itu apa gitu. Itu aja sih dari aku. Adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang pengen masuk UT, semangat, tetap semangat. Salam dari aku yang baru semester 2. Semoga aku masih bisa menjalani perkuliahan UT ini. Oke. See you in another video.